Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat dimanapun berada. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar terkait persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, ya. Khususnya untuk kali ini kita hanya belajar beberapa saja, yaitu yang pertama adalah konsep nilai mutlak, yang kedua persamaan nilai mutlak. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak insya Allah di pertemuan berikutnya, gitu ya. Langsung saja. Terkait yang pertama adalah konsep nilai mutlak. Nanti ada beberapa hal yang kita pelajari, yaitu yang pertama konsep nilai mutlak suatu bilangan, sifat-sifat nilai mutlak, kemudian fungsi nilai mutlak. Kita lanjut yang pertama. Langsung yang pertama terkait konsep nilai mutlak. Nah, konsepnya kira-kira seperti ini. Nilai mutlak dari sembarang X anggota himpunan bilangan real dinotasikan dengan nilai mutlak. Nah, ini bentuk mutlak itu seperti ini. Ada garis panjang di sebelah kiri X dan sebelah kanannya. Nah, ini dibaca nilai mutlak dari X didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X sama dengan, nah, dia tetap X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan juga menjadi negatif X jika dia kurang dari 0. Nah, ini adalah definisi awal yang perlu kita pahami, ya. Jadi nilai mutlak X jika X lebih dari atau sama dengan 0 dan juga jika X kurang dari 0. Nah, ini contohnya nilai mutlak 5 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 lebih dari 0. Kemudian nilai mutlak negatif 9. Nah, karena negatif 9 itu kurang dari 0, ya. Makanya negatif min 9 sama dengan 9, seperti itu. Contoh lain misalkan kita punya nilai mutlak dari 4. Nilai mutlak dari 4. Nah, ini karena 4 lebih dari atau sama dengan 0, maka nilai mutlaknya ya tetap 4. Contoh lain misalkan ada negatif 4 misalkan. Nah, negatif 4 berapa ini negatif 4 nilai mutlaknya? Nilai mutlak negatif 4. Nah, karena negatif kita pakai yang kedua ini. Yang kedua ini karena kurang dari 0 maka hasilnya adalah min 4 sama dengan ya 4, gitu ya. Artinya apa? Artinya ketika suatu bilangan kita mutlakkan, mesti hasilnya selalu tidak negatif, tidak akan pernah negatif, gitu ya. Yang pertama yang perlu dipahami. Nah, ini yang saya kotak merah, ini tolong benar-benar dipahami karena ini konsep dasar kita. Oke ya, kita lanjutkan. Kemudian dari sifat pengertian tadi, definisi tadi, ternyata kita dapatkan beberapa sifat nilai mutlak seperti yang bisa kalian lihat ini. Yang pertama, nilai mutlak negatif X sama dengan nilai mutlak X. Jadi sama saja. Ini contoh yang A, ya. Yang A, contohnya kita cari nilai mutlak min 3 misalkan. Nilai mutlak min 3. Berarti karena dia negatif, makanya min 3 sama dengan 3. Kemudian kita coba lagi nilai mutlak 3 sama dengan, ya karena 3 lebih dari atau sama dengan 0, nilai mutlaknya tetap 3. Sama kan? Nah, ini bukti sifat yang pertama.
Kemudian sifat yang kedua, ternyata nilai mutlak X. Nah, ini kurang ya. Ini ada pangkat 2. Nilai mutlak X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Betul nggak ya? Nah, ini contoh. Kita contoh yang kedua. Yang B. Nilai mutlak X kuadrat. Misalkan X-nya adalah kita pilih 6. Kita pilih X 6 gitu ya. Kalau nilai mutlak 6 pangkat 2. Nah, ini gimana? Ini dicari dulu. Mutlaknya dulu berapa, baru dipangkatkan 2. Karena 6 lebih dari 0, maka nilai mutlaknya kan tetap 6 ya. 6 pangkat 2. 6 pangkat 2, 36. Nah, sedangkan X pangkat 2 jelas, 36. Nah, coba kita beri contoh yang negatif. Misalkan X sama dengan min 6, misalkan ya. X sama dengan min 6, berarti nilai mutlak min 6 pangkat 2. Nah, berarti mutlaknya kita cari dulu nih. Nilai mutlak negatif 6 berarti tadi min 6 gitu ya. Ketemulah jadi 6. Langsung ya, ini pangkat 2. 6 pangkat 2, 36. Ternyata sama. Nilai mutlak dari suatu bilangan dikuadratkan, ternyata hasilnya sama. Nah, ini membuktikan yang B sekaligus yang C gitu ya. Kemudian untuk yang D, untuk setiap X dan Y anggota himpunan bilangan real berlaku, nah ini nilai mutlak X dikurangi Y, nanti hasilnya sama Y dikurangi X. Kemudian kalau perkalian itu bisa masing-masing dimutlakkan terlebih dahulu. Begitu juga pembagian dengan syarat penyebut Y-nya ini tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh? Ya, karena kalau penyebutnya 0 nanti tidak terdefinisi. Kemudian sifat yang keempat dan yang kelima. Nah, dari beberapa sifat nilai mutlak ini, paling tidak kalian harus paham yang pertama ini, yang A. Kemudian yang B dan C sama ini. Paling tidak ini ya. Paling tidak ini, yang B dan yang C. Itu terkait sifat nilai mutlak. Lanjut ya. Berikutnya adalah fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Nah, ini tambahan pengetahuan ya. Ini jika fx sama dengan nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan berubah jadi negatif X jika X-nya kurang dari 0. Sama seperti definisi yang tadi. Jadi jika X-nya lebih dari 0 maka dia tetap. Tapi jika kurang dari 0 maka negatif seperti itu. Nah, ini bentuk yang kedua, fx sama dengan nilai mutlak AX ditambah B. Ya, ini fx sama dengan AX ditambah B sama. Akan tetap AX ditambah B jika lebih dari 0 atau lebih dari atau sama dengan 0 dan diberi negatif jika kurang dari 0 seperti itu. Nah, ini contohnya. Ini beberapa contoh terkait definisi nilai mutlak, sifat-sifat nilai mutlak dan juga fungsi yang tadi. Yang pertama nilai mutlak AB. Nah, ini diketahui A-nya 5, B-nya negatif 2. Maka nilai mutlak AB, nah langsung nih, boleh langsung kita kalikan. 5 kali negatif 2 sama dengan negatif 10 sama dengan negatif min 10. Ketemunya 10. Kemudian yang kedua ini, nilai mutlak A kali nilai mutlak B sama dengan 5 kali nilai mutlak 5 kali nilai mutlak negatif 2. Nah, nilai mutlak 5 ya tetap 5. Nilai mutlak negatif 2 ini langsung 2 boleh. Negatif 2. 5 kali 2, 10. Nah, ini membuktikan sifat yang D yang nomor 1 tadi.
sama, hasilnya sama. Kemudian penjumlahan nilai mutlak A ditambah B, kalau ditambah ketemunya ini 5 ditambah min 2, 5 ditambah min 2 ini sama dengan 3, nilai mutlak 3 ya tetap 3. Nah ternyata kalau kita mutlakkan beda hasilnya, nilai mutlak 5 tetap 5, nilai mutlak negatif 2, 5 ditambah 2, 7. Nah ternyata dari sini ini tidak ada sifat ya, nilai mutlak A ditambah B dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Ternyata ini tidak sama, hasilnya tidak sama. Kemudian contoh yang berikutnya, A kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat berarti 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 2, 25. Kemudian dikurangi, minnya ada, min 2 pangkatkan 2. Berarti negatif 2 kali negatif 2, 4. Berarti min 4, nilai mutlak 21 ya tetap 21 gitu ya. Kemudian 2B min 4 berarti 2 kali negatif 2 min 4, 2 kali negatif 2 ini sama dengan min 4. Nah min 4 negatif dikurangi negatif, negatif dikurangi negatif 4 dikurangi 4 ya, negatifnya tambah banyak ya, negatif 8. Nilai mutlak min 8, jadi min 8. Pokoknya kita ingat, yang perlu kita ingat adalah definisi. Pokoknya definisi tidak boleh sampai lupa, harus benar-benar paham. Nilai mutlak X itu ada dua kemungkinan, yaitu adalah X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan akan diberi negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah ini tolong ini benar-benar dipahami, benar-benar dihayati, benar-benar diresapi. Oke, lanjut berikutnya, contoh kedua. Nah ini contoh fungsi nilai mutlak. Carilah nilai mutlak X ditambah 2 kali nilai mutlak X ditambah nilai mutlak negatif 5X untuk nilai X-nya kurang dari negatif 2. Nah ini yang perlu kita cermati adalah ini ya, karena X-nya kurang dari negatif 2, X-nya kurang dari negatif 2 berarti kan kurang dari 0 ya, maka kita pakai definisi yang tadi, tak tulis lagi, nilai mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan berubah jadi negatif X jika X-nya kurang dari 0. Kita pakai definisi ini. Nah, karena X-nya kurang dari 2, X-nya kurang dari 2 berarti kita pakainya yang kedua ini. Karena kurang dari 2 kan negatif ya, kurang dari 0, maka kita pakai yang ini. Maka yang awalnya X, yang awalnya nilai mutlak X berubah jadi negatif X. Kemudian yang kedua ini nilai mutlak negatif 5X. Kenapa tetap ini? Kenapa? Karena ini X-nya negatif ya, negatif dikali negatif 5, hasilnya adalah positif. Jadi nanti yang di dalam tanda mutlak ini sudah positif yang di sini, makanya nilai mutlaknya tetap min 5X seperti itu. Sehingga ya sudah, tinggal nilai mutlak X ditambah 2 kali nilai mutlak X ditambah nilai mutlak min 5X. Tinggal kita ganti ya, nilai mutlak X tadi negatif X, terus ditambah 2 kali negatif X ditambah min 5X. Tinggal kita buka kurung-kurungnya, yang kalikan kita kalikan, ketemulah min X, min 2X, min 5X. Nah, ditambahkan semua, dikurangi semua, dioperasikan semua, ketemulah negatif 8. Sehingga nilai dari nilai mutlak X ditambah 2 kali nilai mutlak X ditambah nilai mutlak min 5X hasilnya negatif 8. Itu contoh fungsi mutlak ya.
Kemudian yang berikutnya adalah terkait persamaan nilai mutlak. Ada bentuk umum, persamaannya nanti seperti apa, kemudian kita menentukan penyelesaiannya. Gitu ya. Nah, ini bentuk umum persamaan nilai mutlak. Nah, ini yang pertama, yang namanya persamaan itu ciri-cirinya adalah ya ini, yang namanya persamaan mesti ada tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan. Nah, ini ada 3 jenis nilai mutlak fx sama dengan c. C ini adalah konstanta. Ini contohnya yang pertama ini, misalkan nilai mutlak (3x plus 1) 3x plus 1 ini nilai mutlak ya, tulisannya jelek. Nilai mutlak 3x plus 1 sama dengan 4 misalkan. Nah, ini C. Konstantanya 4, fx-nya 3x ditambah 1. Dengan syarat C lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi ya, bilangan berapapun jika dimutlakkan mesti hasilnya tidak negatif. Yang kedua, bentuk yang kedua, ini nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Contohnya ya, tinggal kita buat. Contohnya misalkan nama 2x ditambah 2 sama dengan 3x dikurangi 5 misalkan. Nah, ini contoh yang kedua, fx-nya 2x plus 2, gx-nya 3x min 5. Tentu yang ketiga sama, yang satu mutlak, yang satu enggak gitu. Nah, ini langsung saja penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan ini sebenarnya ada beberapa cara. Nah, yang kita pelajari 2 saja. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak yang tadi kita bahas di awal, definisi nilai mutlak. Yang kedua ada cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, seperti apa itu? Kita langsung ke lihat ini. Baterainya mau habis. Definisi nilai mutlak, jadi dibuat kedua kemungkinan yang tadi, bentuknya tetap AX plus B atau diberi negatif. Dan yang kedua mengkuadratkan kedua ruas. Nah, ini langsung contoh saja. Ini contohnya adalah tentukan penyelesaian dari nilai mutlak x min 2 sama dengan 3. Ya, nilai mutlak x min 2 sama dengan 3. Kita pakai definisi yang tadi. Definisi itu seperti ini. Tadi kita tahu nilai mutlak x sama dengan, kan ada 2 kemungkinan. X jika x-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kemungkinan kedua akan min x jika x-nya kurang dari 0. Nah, itu juga kita ambil dari sini. Nilai mutlak x min 2, maka ada 2 kemungkinan. X min, ini sama dengan 3 ya. Maka akan ada 2 kemungkinan ya, yang bisa kita dapat. Yaitu x min 2 sama dengan 3. Dan yang kedua adalah x min 2 sama dengan negatif 3. Ya, ini 2 kemungkinan. Kapan 3? Jika yang di dalam ini mutlak lebih dari atau sama dengan 0. Makanya dapat kita jabarkan ini. Nilai mutlak x min 2 sama dengan 3. Maka kemungkinan pertama x min 2 sama dengan 3. Yang saya tuliskan ini. X sama dengan 5, X sama dengan 1. Nah, atau ini tak terusin deh. X min 2 sama dengan 3. Atau X min 2 sama dengan min 3. Nah, ini tinggal pindah ruas. 3 min 2 pindah ruas tambah 2 ya. Ini X sama dengan 5. Yang sini X sama dengan min 3 ditambah 2.
sama dengan berapa? Min 1. Jadi ada dua nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Nah ini misalkan kalau dulu di SNMPTN misal ditanya himpunan penyelesaian, bisa kita tulis himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah negatif 1,5. Itu ya, ini cara pertama dengan menggunakan definisi. Yang kedua, dikuadratkan kedua ruas. Nah ini nanti berubah jadi persamaan kuadrat. Nah ini dikuadratkan, X min 2 dikuadratkan, terus 3-nya dikuadratkan. Hasilnya sama. Hasilnya X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Nah ini bisa dicermati langkah-langkahnya. Kemudian yang ini. Kenapa kok dari langkah yang ini? Ntar kursornya hilang. Ini bisa berubah ke sini Pak. Itu pakai sifat. Dulu pernah dipelajari seharusnya A dikurangi B2 hasilnya sama dengan A ditambah B kali A kurang B. Ini hasilnya dikalikan ketemu ini. Nah, apakah harus bisa dua-duanya? Ya kalau bisa dua-duanya, paling tidak bisa salah satu cara gitu ya. Ya, ini contoh berikutnya. Contoh berikutnya kalau ada mutlak semuanya. Nah, ini dikerjakan dengan cara yang kedua, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Mengkuadratkan kedua ruas. Dikuadratkan pakai sifat yang tadi, dicari, ketemu. Atau kita pakai cara yang lain ya, cara yang lain tadi. Kita pakai yang definisi. Saya kira lebih mudah pakai definisi. Oke, sekarang kita coba selesaikan dengan menggunakan definisi ya. Dengan definisi tidak dikuadratkan. Nilai mutlak X min 2 sama dengan nilai mutlak 6 ditambah 2X. Nah, berdasarkan definisi kita dapatkan seperti ini. X min 2 sama dengan ada dua kemungkinan, yaitu 6 ditambah 2X atau yang kedua adalah negatif dari 6 ditambah 2X. Nah ini akan ada dua persamaan, bisa kita selesaikan 1/1. Yang pertama, X dikurangi 2 sama dengan 6 ditambah 2X. Ini tentunya persamaan yang mudah. Dulu SNMPTN sudah pernah ya. Tinggal kita pindah ruas. Yang 2X di sebelah kanan positif, pindah ruas jadi negatif. Sama dengan 6 min 2 pindah ruas jadi positif. X dikurangi 2X min X. Kemudian 6 ditambah 2 ada 8. Maka X-nya sama dengan negatif 8. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, X min 2 sama dengan min 6 ditambah 2X. X min 2 sama dengan min 6 min 2X ya. Kurungnya kita buka sehingga awalnya 6 jadi min 6, awalnya plus 2 jadi min 2. Sama seperti tadi, yang X kita kumpulkan, maka jadi X ditambah 2X sama dengan min 6 ditambah 2. X ditambah 2X 3X, min 6 ditambah 2 min 4. Sehingga X-nya sama dengan min 4, 3-nya dipindah, awalnya perkalian jadi pembagian. Maka didapatkan dua penyelesaian, atau jika ditanya himpunan penyelesaian, maka didapatkan adalah min 8 dan juga min 4/3. Nah, ini kita cek yang tadi sama enggak? Ya, sama. Ternyata sama. Lebih mudah yang mana? Silahkan dipilih gitu. Kemudian contoh lagi yang terakhir, tentukan penyelesaian persamaan dari
nilai mutlak X min 3 dibagi nilai mutlak 6 ditambah 2X sama dengan 1. Nah, ini gimana kalau bentuknya seperti ini? Yang pertama adalah kita ubah dulu. Ini X min 3 dibagi dengan 6 ditambah 2X nilai mutlak sama dengan 1. Nah, ini pembagian sama dengan 1. Nah, ini boleh kita pindah ruas ya, maka kita ubah. Yang atas tetap nilai mutlak X min 3. Kemudian yang bawah ini 6 ditambah 2X kita pindah ke ruas kanan. Berarti yang awalnya pembagian berubah jadi perkalian. Ini 1 kali 6 ditambah 2X. Atau tetap tak tulis langsung ya. Karena bilangan dikali 1 tetap, yaitu nilai mutlak 6 ditambah 2X. Ini kita kerjakan berdasarkan definisi saja ya. Nah, ini kalau sesuai definisi tadi, dari X min 3, maka kita pecah jadi 2. 2 kemungkinan, yaitu 6 ditambah 2X, atau yang kedua negatif 6 dikurangi 6 ditambah 2X. Akan muncul dua persamaan seperti yang contoh kedua tadi. Yang pertama adalah X min 3 sama dengan 6 ditambah 2X. Ini berarti X dikurangi 2X sama dengan 6 ditambah 3. X dikurangi 2X, min X ya. 6 ditambah 3, 9. Sehingga X-nya sama dengan negatif 9. Kemudian yang kedua, X min 3 sama dengan min 6 ditambah 2X. Ini X min 3 sama dengan kurungnya kita buka seperti tadi, min 6 min 2X. Kemudian ini kita pindah, X ditambah 2X sama dengan min 6. Min 3 pindah ruas jadi plus 3. X ditambah 2X, 3X sama dengan min 6 ditambah 3, min 3. Sehingga X-nya sama dengan min 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sehingga di contoh nomor 3 ini kita dapatkan penyelesaiannya, yaitu X sama dengan min 9 atau X sama dengan negatif 1, karena ini kurang negatif, min 1. Atau misal ditanya himpunan penyelesaian atau HP, ya sama, negatif 9 atau negatif 1. Itu untuk materi hari ini terkait persamaan nilai mutlak. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya langsung. Seperti biasa bisa japri. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.